Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Teman-teman pemuda, terima kasih sudah boleh hadir di ibadah pemuda di saat ini. Dan di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Mazmur 64 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, yang berbunyi, hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengeduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ia menajamkan lidahnya seperti pedang. Ia memedidikkan kata yang pahit seperti panah untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka yang bicarakan hendak memasang perangkat dengan tersembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan yang kami sudah siap, rancangan yang sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuka mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepalanya. Maka semua orang yang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengaku pekerjaannya, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan pelindungnya padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Demikianlah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Teman-teman muda yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak selalu ada di dalam lingkungan yang selalu mendukung kita. Kadang juga ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, ada orang yang tidak ingin melihat kita senang atau tidak suka dengan kita tanpa alasan yang benar. Nah, ada orang-orang yang menyakiti kita teman-teman lewat kata-kata, perbuatan, dan tuduhan, bahkan gosip yang tidak benar. Namun teman-teman, lewat Mazmur 64 kita akan belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, Tuhan tahu apa yang kita rasakan, dan Tuhan itu adalah pembela yang setia, yang adil bagi orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran. Sebagai anak muda teman-teman, kita seringkali seringkali menghadapi berbagai tantangan yang bisa membuat kita merasa bingung, takut, bahkan kita merasa tertekan. Ada kalanya kita merasa tidak dimengerti oleh orang-orang yang di sekitar kita. Yang orang sekitaran kita ini yang selalu menyakiti kita lewat kata-kata, tuduhan yang palsu atau gosip yang tidak benar itu. Hal ini mengingatkan kita teman-teman pada pengalaman Daud dalam Mazmur 64 ini, di mana di situ ia menghadapi musuh-musuh yang licik, yang hidupnya tidak benar, yang berusaha untuk menyakiti dia lewat kata-kata yang tidak benar dan juga perbuatan mereka yang sangat licik itu. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, Mazmur 64 adalah sebuah doa dan permohonan Daud kepada Allah, yang ditunjukkan kepada Allah untuk Tuhan selalu melindungi dia dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang bersekutu secara rahasia dan penuh tipu daya itu. Dalam Mazmur ini Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi diri dia dari musuh-musuh yang menggunakan kata-kata yang tajam seperti senjata itu, yang penuh dengan hal-hal yang tidak benar, yang licik tadi yang sudah saya jelaskan itu, yang mereka secara diam-diam mau menjatuhkan Daud. Tapi Daud yang tulus hati itu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Teman-teman, Tuhan tidak meninggalkan dia, karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang hidupnya ada di jalan yang benar, teman-teman. Mazmur ini menegaskan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang
teguh dan sumber kekuatan yang nyata bagi umatnya, terutama saat mengalami kesesakan dalam ancaman dari berbagai bencana alam maupun peperangan. Umat Tuhan diajak untuk tidak takut meskipun bumi itu berubah, gunung-gunung bergoncang, dan air laut bergelora, karena Allah yang menyertai mereka sebagai benteng yang kokoh. Dalam Mazmur 64 ini adalah pujian yang menguatkan iman umat kepada Allah sebagai pelindung dan penolong yang setia, yang kuasa dalam segala situasi sulit. Teks ini mengingatkan kita bahwa meskipun dunia bergoncang dan ancaman datang, Allah selalu hadir sebagai benteng yang kokoh, yang mengalirkan kasih karunia dan kekuatan, serta mengajak umatnya untuk percaya dan membuat hidupnya itu selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, yang selalu menyerahkan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhan. Nah, Mazmur 64 adalah sebuah doa dari Daud, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan, yang ditunjukkan kepada Allah, di mana ia memohon perlindungan dari musuh-musuh yang licik itu dan berbahaya, para musuh yang tidak menyerang secara terang-terangan, teman-teman, melainkan menggunakan kata-kata yang tajam seperti senjata, yang menyerang secara tersembunyi, yang merancang kejahatan dengan hati yang jahat. Namun teman-teman, di tengah-tengah ancaman itu Daud tetap percaya kepada Tuhan, teman-teman. Daud tetap menyerahkan kehidupan masalahnya itu kepada Tuhan. Tuhan Allah itu, teman-teman, tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu melindungi kita, dan Tuhan itu selalu melakukan selalu bertindak adil kepada orang-orang yang selalu percaya kepada Dia, teman-teman. Teman-teman pemuda yang berkati Tuhan, Mazmur 64 ayat 1-11 dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan itu dan kesulitan itu dengan percaya penuh kepada Allah sebagai pelindung dan penolong yang setia. Ketika kita merasa terancam atau dikelilingi oleh masalah, kita diajak, teman-teman, kita diajak untuk tetap berdoa, kita diajak untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia peduli, teman-teman. Tuhan peduli dengan setiap penderitaan dan bahkan mencatat air mata kita sebagai bentuk perhatiannya kepada kita yang mendalam. Mazmur ini juga mengingatkan kita agar kita tidak luntur kepercayaan kita kepada janji dan firman Allah, sehingga iman kita menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala tantangan. Dengan demikian, teman-teman, kita dalam hidup kita dengan sukacita dan keberaniannya, kita harus yakin dan percaya, teman-teman, bahwa Allah selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tetap setia dalam kebenaran meskipun menghadapi tekanan, fitnaan, atau perlakuan yang tidak adil dari orang-orang lain atau musuh-musuh kita tadi, teman-teman. Kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membawa segala kesulitan kita kepada Tuhan yang melalui doa, teman-teman, melalui doa. Ketika kita merasa diserang secara diam-diam dan dirugikan oleh perkataan orang lain, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah tempat pelindung kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Karena itu, teman-teman, kita perlu membangun kehidupan kita secara rohani yang kuat, yang memelihara integritas kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, selalu hidup dalam kebenaran, dan terus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang setia, percaya bahwa di tengah-tengah tipu daya dan kejahatan, kuasa Tuhan itu tidak pernah hilang. Kuasa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita tetap bekerja untuk menyatakan Tuhan itu
selalu ada, dan Tuhan itu selalu menyatakan kebenaran dan memuliakan umatnya. Tuhan, teman-teman yang diberkati Tuhan, sebagai refleksi teologis untuk kita di sore hari ini, Mazmur 64 ayat 1 sampai 11 ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah saat kita merasa takut dan mengalami kesulitan. Daud yang tadi yang menulis Mazmur ini merasa terancam oleh musuh, tetapi dia tetap yakin, teman-teman, bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia. Allah selalu melindungi dia. Allah selalu mendengarkan setiap doa dia, seruan doa dia. Ketika dia merasa takut, dia selalu menyerahkan seluruh ketakutan itu kepada Tuhan. Mazmur 64 ini mengajak kita bahwa Allah adalah pembela yang setia dan juga hakim yang adil, teman-teman. Allah itu hakim yang adil bagi orang yang hidupnya ada dalam kebenaran, dalam dunia yang seringkali dipenuhi tipu daya, fitnah, dan ketidakadilan. Kita diajak untuk percaya, teman-teman. Kita diajak bahwa Tuhan tidak tinggal, dan Ia melihat setiap niat jahat orang-orang yang tersembunyi yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman, dan mendengarkan setiap seruan dari umatnya dari yang ada dalam ketakutan, atau hidupnya umat yang sedang ada dalam hidup yang tidak adil. Semoga firman Tuhan di hari ini boleh menjadi berkat buat kita, dan kita tetap percaya bahwa ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam orang-orang yang tidak berbuat adil kepada kita, ketika kita ada dalam kesulitan, orang yang selalu membicarakan hal-hal yang tidak baik buat kita, kita selalu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan adalah hakim yang adil bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, Tuhan tahu apa yang kita alami. Maka itu, teman-teman, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, dan menjadi pelajaran buat kita, dan kita tidak pernah meninggalkan Tuhan, menjadi anak muda yang selalu mengingat Tuhan dalam segala situasi apapun. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.